5 tahun kemudian, di sebuah kamar yang merupakan kamar utama. "Tuan, bagaimana ini saya hamil?" Mia berkata dengan sendu, air matanya berderai membasahi pipinya. "Apa? Kamu pasti salah. Itu tidak mungkin." Leo menggusar wajahnya kasar. "Tapi itu kenyataannya, Tuan, bahkan saya sudah memeriksakan diri ke bidan. Katanya saya positif hamil 6 minggu, lanjut Mia dengan yakin. Sesekali dia menyeka air matanya yang terus berderai membasahi pipinya. "Hanya ada satu cara," Leo berkata dengan tajam. Mia mendongakkan wajahnya menatap wajah tampan Leo, majikannya. "Gugurkan bayi itu, tapi harus ke dokter ahli," ucap Leo dengan yakin. "Apa?" Mia menatap Leo dengan tak percaya. "Saya tidak mau membunuh anak ini," mengelus perutnya yang masih rata itu. "Tapi saya tidak mau Vira tahu. Saya tidak mau berpisah dengannya." Leo semakin gusar. "Nyonya orang yang sangat baik, saya yakin dia bisa memaafkan kita. Seperti saat dia memaafkan Salma dulu." Mia meyakinkan Leo. Mengingat Salma, Leo jadi sedikit iba. Menurut kabar wanita, mantan istrinya itu jadi depresi dan saat ini belum sembuh total. "Aku tidak yakin dia akan memaafkanku kali ini." Leo menjambaki rambutnya sendiri, dia frustasi. Sementara dari kejauhan ada yang memperhatikan mereka, dengan tatapan nanar penuh rasa sakit. Dia adalah Vira, istri Leo. "Mas Leo." "Mia," Vira berkata dengan tajam sambil melangkahkan kakinya menuju ke arah mereka. Mendengar suara yang tidak asing itu, membuat Leo dan Mia sontak menoleh ke sumber suara. "Vir." Leo langsung pucat pasi, menatap istrinya yang begitu mencintainya dan setia kepadanya selama ini. Gelek Leo dan Mia seakan tercekat, tenggorokan mereka mendadak kering. Kini Vira sudah berdiri di hadapan Leo dan Mia. "Sejak kapan kamu pulang?" tanya Leo dengan gelisah. Seharusnya Vira pulang jam 5 sore dari rukonya. Tapi ini bahkan baru jam 10 pagi. Sebenarnya, entah kenapa Vira ingin pulang lagi dan tak minat bekerja. Mungkin ini sudah jalan dari Yang Maha Kuasa, agar Vira tahu kelakuan suami dan artnya itu. "Sejak tadi, sehingga aku bisa tahu kelakuan busuk kalian di belakangku." Vira masih berusaha bersikap tenang. Leo dan Mia bungkam 1000 bahasa. "Aku sudah memberikanmu kesempatan yang banyak, Mas. Bahkan aku rela dicaci keluargaku karena mempertahankan rumah tangga kita. Tapi apa yang kamu buat? Kamu sudah mengkhianati aku. Aku sudah pernah bilang padamu waktu itu, kalau sekali lagi kamu berkhianat maka aku tak akan memaafkanmu lagi." Vira berkata dengan berapi-api, sekuat tenaga menahan amarahnya. Tapi, saat ini ternyata ia tak sanggup membendungnya lagi. "Sayang, maafkan Mas sekali lagi. Ini salah, Mas hilaf." Leo melangkahkan kakinya yang agak pincang pasca kecelakaan beberapa tahun yang lalu itu ke arah Vira. Dia berusaha memeluk Vira, namun Vira segera menepisnya sekuat tenaga, membuat Leo terhuyung ke belakang. "Jangan sentuh aku lagi," Vira berkata dengan suara yang ketus dan mata memerah yang menatap tajam. Leo berusaha membujuk Vira agar memaafkannya. Sayang sekali, Vira yang sekarang bukanlah Vira yang dulu. Kalau dulu, Vira gampang luluh. Maka sekarang, dia sulit sekali untuk ditaklukkan. Mungkin efek dari seringnya hatinya terluka oleh perbuatan Leo suaminya itu. Kini tatapan Vira mengarah kepada Mia. "Dan kamu Mia, aku tidak menyangka kamu setega ini. Aku bahkan tidak memperlakukanmu seperti pembantu. Aku sudah menganggapmu adikku sendiri." Vira berkata dengan suara keras memekik, hingga gemanya memenuhi seisi kamarnya.
Mia hanya terisak-isak merasa bersalah, tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. "Maaf." Terdengar suara seorang anak kecil memanggilnya. Vira menoleh. Di ambang pintu tampak Tiara yang kini sudah berusia 9 tahun dan Ryan anak lelakinya yang kini sudah genap 5 tahun sedang berdiri. "Maam," pekik Ryan. Anak itu langsung berlari memeluk Vira. Vira segera menangkap tubuh Ryan dan memeluknya erat. Air matanya tiba-tiba saja menetes membayangkan kedua anaknya tak akan mempunyai keluarga yang utuh. "Sayang," Leo merengkuh bahu Vira. Dengan cepat Vira menepis tangan Leo, "Pergilah kalian dari rumah ini. Aku tak mau lagi hidup denganmu dan tak mau lagi melihat kalian." Vira berkata dengan nada tajam tanpa menatap Leo sama sekali. Mia masih diam sambil terisak. "Mam, Tiara sudah 9 tahun, sedikitnya dia paham kalau orang tuanya sedang bertengkar. Tapi karena apa? Dia bingung." Vira menatap Tiara dengan sedih. Saat masih kecil Tiara sudah sering merasakan pedih dan kesedihan akibat ayahnya yang lebih memilih sering tinggal dengan Salma. Dia tak mau Tiara kembali merasakan hal yang sama. Dan Ryan, dia tak mau Ryan merasakan hal yang sama seperti yang pernah Tiara rasakan. Punya ayah, tapi ayahnya lebih memilih tinggal dengan wanita lainnya yang bergelar istri. "Aku tak akan mengulangi kesalahanku lagi, Mas," gumam Vira dalam hatinya. Tiara memeluk mamanya. "Mam, jangan bertengkar," Tiara berkata lirih. Vira menyeka pipinya yang basah. "Vir, setidaknya demi anak-anak maafkan aku," Leo berkata dengan lembut. "Demi anak-anak. Dulu dengan alasan anak-anak, aku memaafkanmu, Mas. Aku memang terlalu naif dan bodoh." Vira tersenyum getir. Sementara itu, Bijah yang sedang membawa kopi untuk Rizky anak sulungnya, dan Parman suaminya, tanpa sengaja mendengar suara ribut-ribut dari kamar utama. "Pak Ki, sepertinya Nyonya sedang bertengkar dengan Tuan." Bijah tampak khawatir. "Bertengkar? Kok bisa? Rasanya selama beberapa tahun terakhir ini mereka begitu mesra dan bahagia. Kenapa mereka bertengkar?" Rizky menatap ibunya heran. "Ibu takut Mia penyebabnya." Bijah semakin gelisah. "Maksudnya, Pak Parman dan Rizky bersamaan. Mia sepertinya terlalu akrab dengan Tuan Leo. Ibu sudah sering mengingatkannya, tapi dia malah ngeyel dan tidak peduli pada perkataan ibu." Bijah mengesah, takut apa yang ada dalam pikirannya terjadi. Vira cemburu pada Mia anaknya. "Apa perlu kita ke sana?" Pak Parman menanggapi. "Iya, soalnya tadi ibu dengar Nyonya Vira menyebut nama Mia," jawab Bijah cemas. Akhirnya mereka bertiga menuju kamar utama. Mereka mematung di ambang pintu saat mendengar apa yang Vira katakan. "Mas kamu," ujar Vira dengan tajam, sementara di pelukannya ada Ryan dan Tiara. Every day, late at night, not okay. All I want